Kalau nyebut nama Nabi jangan sembarangan, saudara. Ini kadang-kadang ada dai-dai muda, saudara, seenaknya kalau ngomong di TV, di forum, nyebut nama Nabi seenak waduknya. Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad berkata begini, Muhammad berkata begitu. Muhammad mana? Tukang sayur. Ngomong ini nama Nabi, saudara. Sebut Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad. Atau sebut Rasulullah. Jangan seenak menyebut Muhammad, 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 saudara. Ada yang protes. Habib Rizik. Memang gak boleh. Kita manggil Nabi pakai gelar-gelar tuh gak boleh. Nabi gak kasih. Kita panggil Sayyiduna Muhammad. Kata dia gak boleh. Loh kenapa gak boleh? Kata dia bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Kalau gitu Habib Rizik mengajarkan kesesatan. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Udah malam. Kapan jawabnya? Udah malam. Enggak apa-apa. Ibu udah izin suami, Bu. Sampai malam. Semua sampai malam. Betul? Mau hujan. Enggak apa-apa hujan-hujanan. Lu hujanan gua enggak mau. Panjang nih, Beb. Enggak apa-apa dijawab. Betul? Oh, diprotes media enggak boleh manggil Nabi pakai Sayyidina. Udah gitu apa dia bilang? Ada hadisnya. Nabi bersabda, kata dia nih, la tusayyiduni. Jangan kau sayyidkan aku. Jangan panggil aku sayyidi atau sayyiduna. Haram, bid'ah, musyrik, masuk neraka. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini yang ngomong begini lucu. Dia anti bid'ah tapi hadisnya palsu. Kan lucu, saudara. Anti bid'ah, hadis lu palsu, Paul. Enggak ada hadis latu sayyiduni, saudara. Dalam bahasa Arab tidak ada kata sayyada yusayyidu. Kalaupun ada, mestinya sawada yusawwidu, latu sawwiduni. Udah bikin hadis palsu, ketangkep basah, salah lagi. Ini dia nih, saudara. Teriaknya anti bid'ah pakai hadis palsu. Padahal kebon. Saya mau tanya, hadis palsu boleh dipakai gak? Jawab yang kompak, hadis palsu boleh dipakai gak? Hadis palsu boleh dipakai tidak? Haram. Gak boleh, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sembarangan ngomong. Udah anti bid'ah pakai hadis palsu. Lu pakai hadis palsu biangnya bid'ah. Tahu? Betul? Betul? Ngotot. Enggak, apa sih bid'ah? Kata dia bid'ah itu yang di zaman Nabi enggak pernah ada. Ya saya jawab, muke lu zaman Nabi enggak ada. Berarti lu muke bid'ah dong. Masya Allah. Lanjut jawabnya. Betul? Siap dengerin jawabannya? Takbir. Jawaban yang pertama, saudara. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pada awal Islam, para sahabat memanggil dan menyebut nama Nabi hanya dengan Muhammad. Mereka kalau ketemu Nabi, ya Muhammad. Mereka kalau bercerita, tadi aku ketemu dengan Muhammad di awal Islam. Ketika itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ditegur oleh Allah. Kenapa? Awal Islam. Saat pemantapan akidah, saudara. Mereka baru tahu Islam. Begitu iman mereka sudah kuat, akidah mereka sudah mantap, mereka sudah paham tentang kedudukan kita punya Nabi, baru ditegur oleh Allah, saudara. Silakan buka surat An-Nur ayat 63. Allah turunkan firman-Nya untuk Nabi dan para sahabat, juga untuk segenap umat Islam, di mana Allah firmankan, faqala azza wa jal, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Sadaqallahul azim. Luar biasa.
Allah menyatakan dalam ayat tadi, umat Islam, jangan sekali-kali kalian menjadikan panggilan Nabi, panggilan Rasul, sebutan nama Nabi di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya. Kalau di antara kalian suka manggil sesama kalian hanya nama saja, untuk Nabi tidak boleh. Dilarang oleh Allah, saudara. Sejak ayat itu turun, para sahabat gak berani manggil Nabi nama lagi, saudara. Sejak itu kalau mereka ketemu Nabi, mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gak berani, saudara. Dan kalau mereka bercerita tentang Nabi, mereka akan mengatakan, tadi aku ketemu Rasulullah, tadi aku ketemu Nabi Allah. Enggak berani mengatakan, aku ketemu Muhammad. Tidak. Allah ajarkan akhlak kepada para sahabat. Bagaimana cara manggil Nabi, saudara? Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, berarti saudara, ayat ini melarang kita manggil Nabi dengan nama. Berarti manggil Nabi harus penuh hormat. Saya mau tanya, kalau manggil Nabi Habibuna hormat tidak? Sayyiduna hormat tidak? Imamuna hormat tidak? Ya, semua panggilan yang penuh penghormatan buat Nabi untuk memuliakannya, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah, boleh kita gunakan, saudara. Kadang-kadang kita dengar bagaimana para ulama membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Dalil yang kedua, saudara. Buka Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu taala anhuma wa anna jami'an. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, hadis sahih, bukan hadis palsu, saudara. Hadis sahih. Nabi dengan tegas mengatakan, ana sayyidul qaum, ana sayyidun nas, ana sayyidu waladi Adam. Insyaallah. Nabi yang sebut, saya sayyidnya daripada kaumku. Saya sayyidnya umat manusia. Saya sayyidnya anak cucu Adam. Saya tuannya. Saya pemimpinnya. Saya sayyidnya. Nabi sebut dirinya sendiri dengan sayyid, saudara. Lah kok tahu-tahu ada makhluk baru nih datang ngomong buat Nabi nggak boleh pakai sayyidina. Kutu onta. Ini Nabi nyebut dirinya dengan sayyid, saudara. Enggak ada itu. La tusayyiduni. Enggak ada. Haditsun maudhu. Kadzab, saudara. Enggak ada. Enggak ada tuh Nabi bilang, jangan kamu sebut aku sayyid. Enggak ada. Nabi nyebut dirinya sayyid. Buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Muslim, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara. Bahkan Nabi menyebut putrinya dengan sebutan Sayyidah, saudara. Nabi mengatakan kepada Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, atardina antakuni, apakah kau tidak suka engkau ini menjadi apa? Sayyidatun nisa'i ahlil jannah atau sayyidaun nisa'il alamin. Engkau ini sayyidah, perempuannya ahli surga dan perempuannya semesta alam. Engkau sayyidah mereka, tuannya itu puannya mereka, pimpinannya mereka. Saudara, putri Nabi, Nabi panggil sayyidah. Kalau lelaki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Saya mau tanya, kalau putrinya boleh pakai gelar sayyidah, kenapa abahnya nggak boleh pakai sayyid? Di mana otak mereka yang mengatakan bid'ah? Saya pikir mereka ada gangguan jiwa, saudara. Udah pakai hadis palsu, ngerasa benar, kita dibid'ah-bid'ahin, dikafir-kafirin. Kan gila tuh. Gila tuh. Majnun. Kira-kira jelas gak? Ya bukan, hadis kita sahih, hadis dia palsu.
Yang palsu mau nyalain yang sohi kan gelo. Lu tau gelo gak? Edan, sableng. Mau lagi dalilnya? Udah 3 tuh. Yang keempat saudara, cucu Nabi Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Depan sahabat Nabi katakan, Al Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah 2 sayyid, pemimpin pemuda surga. Nabi yang sebut cucunya sayyid. Malah pernah beliau gendong putranya Al Hasan masih bayi, beliau katakan, inna ibni hadza sayyidun. Cucuku ini seorang sayyid. Cucunya boleh disebut sayyid, kakeknya boleh gak? Apalagi min babil aula, kira-kira jelas gak? Yang kelima, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi? Silakan buka Musnad Imam Ahmad, silakan buka Sunan Ibn Majah, silakan buka kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Nabi yang mengatakan, Abu Bakar wa Umar sayyidah kuhuli ahli jannah, sayyidnya para orang tua di sorga. Masya Allah. Hasan Husain pemimpin pemudanya, Abu Bakar Umar pemimpin orang tuanya saudara. Nabi sebut sayyid Abu Bakar dan Umar. Berarti saya mau tanya, kalau cucunya boleh disebut sayyid, sahabatnya boleh disebut sayyid, anaknya boleh disebut sayyid, kalau gitu Nabi boleh tidak? Boleh tidak? Yang keenam saudara, begitu Nabi sedang duduk di majelis, ada seorang pimpinan Ansor namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dia berdiri, dia mau ingin mengatakan sesuatu kepada Nabi. Kemudian apa saudara? Nabi katakan kepada yang hadir, kata Nabi, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum. Hadirin, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh sayyid kalian. Sa'ad ibn Ubadah dipanggil sayyid sama Nabi saudara. Yang ketujuh, Nabi sedang kumpul dengan para sahabat Ansor, datang Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Ansor, bangun, berdiri kalian, sambut kalian punya sayyid. Nabi sebut sahabat-sahabatnya dengan sayyid. Nabi akhlaknya mulia, padahal Nabi paling mulia saudara. Tapi tetap beliau memuliakan para sahabat. Beliau enggak merendahkan sahabat, beliau enggak melecehkan sahabat. Beliau panggil sahabatnya dengan sayyid saudara. Saya tanya, kalau begitu Nabi kita berakhlak tidak? Mulia tidak? Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, kira-kira jelas gak? Yang ke-8, buka Bukhari Muslim saudara. Kali ini ada yang menarik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar. Faqala Umar li Abi Bakrin. Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Sayyidina Umar? Anta sayyiduna. Hei Abu Bakar, anta sayyiduna. Engkau adalah sayyiduna, sayyidnya kami, tuannya kami, pemimpinnya kami. Sayyidina Umar enggak ragu manggil sayyiduna kepada Abu Bakar. Yang ke-9 ada lebih menarik. Bilal disebut sayyiduna sama Sayyidina Umar saudara. Apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna Abu Bakrin sayyidana. Al-murad bi sayyidana ats-tsani Bilalan. Saudara, apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna, yaitu sayyid kami, pemimpin kami telah memerdekakan sayyidana, sayyid kami yang lainnya. Maksudnya Bilal. Dulu Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakrin. Bilal mantan budak berkulit hitam saudara. Bukan pejabat, bukan orang yang punya kekuasaan tinggi. Tetap disebut dengan penuh mulia oleh Sayyidina Umar dengan sebutan Sayyiduna Bilal saudara. Sallu ala Nabi. Berarti saya mau tanya, berarti akhlak para sahabat tinggi tidak? Mulia tidak? Takbir. Sallu ala Nabi.
sholli wa sallim alaihi. Udah berapa dalil kita sampein? 1 ayat Quran. Yang 8 hadis sahih. Ada makhluk pakai hadis palsu. Kira-kira menang yang mana? Ayo mau ikut hadis palsu apa sahih? Mau ikut hadis palsu apa Quran? Kalau begitu yang mereka yang mengatakan gak boleh pakai Sayyiduna, ngawur tidak? Ngawur tidak? Mana orangnya? Enaknya udah salah pakai hadis palsu, pakai nyala-nyalain habaib. Habaib salah tuh, kiai-kiai salah tuh, ngajarin umat kesesatan, pala lu bomenyan. Kadang-kadang nih orang jenggot selembar, udah sok tahu dianggap ilmunya banyak. Jenggot selembar, bikin celana kekurangan bahan. Pakai ngafir-ngafirin ahlus sunnah. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Makanya sekarang saya tanya, setelah ada jawaban begini saudara, berarti boleh gak manggil Nabi Sayyiduna Muhammad? Bukan hanya Nabi, para sahabat pun kita panggil Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar ibn Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan ragu-ragu saudara. Jangan ragu-ragu. Nah cuman ingat, kalau baru belajar jangan sok berdebat. Oh, kadang-kadang jamaahku udah dapat 9 dalil nih. Besok nih gua mau ajak berdebat dia nih. Begitu dia berdebat saudara, lusanya dia berubah nggak mau pakai Sayyidina. Loh kok begitu? Nah orang goblok berdebat. Kita kalau ilmu belum menguasain, belum matang, belum mantap, jangan sok berdebat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya mau titip pesen nih. Ini jamaah semua nih, Nurul Fajri. Jangan ngaji ke majelis yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya nggak suruh Anda ganggu mereka, jangan ganggu mereka. Tapi jangan hadir. Nanti Anda jadi rancu, pemahamannya jadi bercampur aduk. Nanti Anda bingung sendiri. Jangan, kadang-kadang jamaah dikasih tahu so pinter. Habib, Anda mau ikut majelisnya Wahabi nih. Nah terus, ya pokoknya kalau macam-macam saya berdebat. Dia berdebat, besoknya dia jadi Wahabi. Nah orang goblok berdebat. Ada lagi yang satu, Habib saya mau hadir nih di majelisnya Syiah nih. Nah terus mau ngapain di sana? Ya pokoknya kalau ada Syiah yang caci maki Abu Bakar Umar, saya pentil aja, saya ngamuk. Ya udah dia berangkat, besok dia yang maki-maki Abu Bakar sama Umar. Kenapa? Nah orang goblok. Makanya kalau orang gak punya ilmu, gak usah berdebat. Jangan sok berdebat, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan saja kepada ulama yang ngerti. Kalau kita tidak tahu, di Nurul Fajri ada Habib Abdurrahman yang mengajar. Enggak paham, tanya sama Habib Abdurrahman. Enggak ngerti, tanya kepada Habib Abdurrahman saudara. Jangan sok iktihad sendiri, ngasih fatwa sendiri, sok berdebat sendiri. Akhirnya jadi rancuh daripada pemahaman kita. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ahlus sunnah wal jamaah? Betul? Jadi mulai hari ini saudara, apa Anda ragu menyebut Nabi dengan Sayyiduna? Ragu tidak? Ragu tidak? Jangan ragu saudara. Jangan sebut Sayyiduna. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.